Salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Ya, kita lanjutkan lagi part kedua dari sambungan episode yang kemarin saya posting. Pada sesi satu ini, Ketua OPM Jeffrey Bomana menerangkan bahwa ada indikasi TNI Polri melatih sejumlah orang untuk melawan OPM sendiri, jadi seperti perang saudara. Mari kita dengar bersama-sama. Pak Bishop, saya mau sedikit menambahkan soal konflik militer yang terjadi di 5 titik perang pembebasan antara TPNPB OPM melawan TNI Polri. Ada 2 aktor yang saat ini mengacaukan dan mencoba melakukan sabotase dari perang pembebasan yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Papua dan juga masyarakat internasional. Sebetulnya kami sudah jelaskan dalam beberapa video kami. Jadi selain TPNPB yang berjuang tulus demi kedaulatan bangsa Papua berdasarkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan juga latar belakang sejarah, ada juga satu kelompok yang kami katakan di sana sebagai milisi. Jadi kelompok milisi ini ada beberapa juga orang Papua yang dilibatkan, ada beberapa orang luar yang dimana dididik oleh TNI, Polri, dan juga oleh Kopassus. Pemerintah tahu itulah. Jadi mereka dididik untuk menciptakan konflik di daerah-daerah perang, dan mereka ini yang selalu bakar-bakar sekolah, bakar-bakar puskesmas, dan juga bikin kacau. Dan itu yang biasa banyak editan-editan video-video yang kami bilang bahwa itu video-video liar, yang dimana diedit dan mencoba mendiskreditkan perjuangan murni TPNPB OPM. Itu satu kelompok. Itu kelompok yang kami katakan kelompok milisi yang dipelihara, yang dididik, yang memang skenarionya diatur oleh Badan Intelijen Negara dan juga oleh TNI. Dan kelompok kedua dari kelompok ini adalah karena sudah tahulah dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia untuk bagaimana jabatan-jabatan di DPR, kemudian bupati itu harus direbut dengan cara yang kotor, dengan money politik dan segala macam. Masing-masing kubu dari calon-calon DPR dan juga bupati yang ada di beberapa daerah konflik di Papua ini, mereka juga mendidik orang-orang dengan wacana-wacana yang tidak demokratis untuk melakukan kerusuhan, menciptakan perang suku, menciptakan perang antara satu kandidat bupati dengan bupati yang lain. Dan proses-proses ini, video-video ini selalu diedit yang kami melihat bahwa mereka mencoba mendiskreditkan perang TPNPB OPM. Tetapi kami perlu jelaskan sebagai ketua organisasi Papua Merdeka, perlu menjelaskan bahwa terlalu banyak propaganda yang dilakukan sebenarnya tidak jelas, karena OPM dari statement kami, dari perjuangan kami selama 60 tahun, sikap kami sangat jelas bahwa kami juga tidak menargetkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang dari luar Papua, dari saudara-saudara lain dari tempat lain di provinsi di Indonesia yang datang ke Papua sangat aman. Di Papua kami tidak pernah menargetkan masyarakat sipil, non-Papua dan juga orang Papua. Yang kami menargetkan adalah sistem kolonial yang dipertahankan oleh TNI adalah musuh TPNPB, karena kami berjuang jelas, kami mau merdeka dan berdaulat di atas negeri kami sendiri. Ketika ditanya oleh Bishop Joshua Tewu tentang ketersinggungan Panglima Besar dari OPM mengenai permintaan Benny Wenda melepaskan pilot Susi Air, maka Jeffrey Bomana menjelaskan sebagai berikut. Jadi in the perspective of independency organization, dalam perspektif independensi organisasi itu kami menghormati bahwa perjuangan yang cukup panjang di mana
orang Papua mengalami depresif dan juga sistem kolonial yang dimana dengan sistem divide et impera memecah belah kekuatan perjuangan bangsa Papua itu euforia daripada semua proses itu membentuk banyak organisasi dalam perjuangan bangsa Papua. Tetapi semua harus menyadari bahwa OPM adalah organisasi induk, the mother of organization dari semua organisasi yang berafiliasi dari dalam semua proses apapun itu semua lahir dari OPM. Dan eksistensi OPM dari 1965 untuk menyelamatkan embrio 1 Desember 61 dan diperkuat oleh proklamasi 1 Juli 71 masih tetap eksis dengan penuh konsisten sampai detik ini. Walaupun dalam perjalanan proses perjuangan yang cukup panjang itu di mana terjadi banyak kevakuman dan penyerangan-penyerangan sporadik, operasi intelijen untuk menghancurkan kekuatan OPM dalam catatan sejarah, tetapi amanah perjuangan bangsa Papua itu tetap masih diselamatkan dan masih dipertahankan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang sampai detik ini masih solid. Jadi kembali ke pertanyaan tadi dan sedikit spekulasi-spekulasi yang berbeda pandangan dengan OPM yang saat ini sedang lahir. Dari kami organisasi Papua Merdeka, kami menghormati semua organisasi-organisasi yang sedang berjuang dan kami yakin bahwa semua organisasi tetap mengakui organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk. Dan kembali ke titik di mana terjadi miscommunication dan kekurang pahaman antara ULMWP misalnya kepemimpinan Beni Wenda dan juga organisasi-organisasi yang lain adalah di mana mereka tidak mematuhi independensi organisasi, bahwa secara kontekstual bahwa Beni Wenda hanya dapat berbicara ketika semua proses orientasi perjuangan itu terjadi di dalam United Liberation Movement for West Papua, karena Beni Wenda adalah ketua daripada ULMWP dan ULMWP diatur oleh bylaws dan Beni Wenda harus mentaati konstitusi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau bylaws yang saat ini sedang dijalankan oleh ULM. Kalau Beni Wenda lompat dari itu dan kembali mengintervensi OPM, itu yang salah. Itu yang salah terjadi. Dan itu kami selalu berbicara dalam beberapa podcast yang sudah kami keluarkan dan juga statement. Dan pernyataan yang sama juga itu yang disampaikan oleh Panglima Tinggi Jenderal Goliat Namantabuni. Jadi sebenarnya bukan kami membenci organisasi-organisasi yang lain, tetapi dalam konteks menghormati independensi organisasi, semua organisasi harus menghormati apa yang sedang dikerjakan oleh TPNPB OPM. Baik, itu soal itu hal yang sangat tidak mungkin, itu 0,0%. Jadi Dewan Gereja Papua, entah itu Keuskupan Agung, entah itu Beni Wenda, entah itu siapapun, berbicara tidak akan pernah didengar oleh OPM TPNPB. Jadi ini harus diketahui. Satu hal, kita harus melihat eksistensi dan legitimasi. OPM ini sudah berjuang selama 60 tahun. OPM tidak lahir karena sebuah proses yang sangat sporadik atau bersifat temporal dan segala macam. OPM itu adalah organisasi Papua Merdeka yang lahir atas dasar perspektif masyarakat adat Papua yang bertahun-tahun sudah pernah melawan sebelum ada Belanda dari kerajaan. Kalau kita kembali ke refleksi sejarah ke beberapa tahun ke belakang, itu orang Papua sudah pernah melawan itu proses di mana VOC masuk, kemudian ada penjajahan-penjajahan dari misalnya Tidore, Raja Empat dan segala macam itu orang masyarakat adat Papua sudah memproteksi dirinya untuk tidak boleh diganggu oleh orang lain. Jadi semua proses itu sampai dengan akumulasinya melahirkan organisasi Papua Merdeka yang tidak terlepas daripada menjunjung tinggi resolusi 1514 yang diakomodir oleh pemerintah Belanda yang bisa melahirkan embrio bangsa Papua. Dan sampai dengan OPM untuk menolak aneksasi, New York Agreement, PPRA 69 yang tidak demokratis itu harus
proklamirkan 1 Juli 71 dan melahirkan TPNPB sebagai militer satu-satunya untuk menendang militer kolonial Indonesia di Papua Barat dengan cara militer. Jadi militer dalam konteks Papua Barat bahwa militer harus dilawan oleh militer, hukum harus dilawan oleh hukum, politik harus dilawan oleh politik. Maka itu TPNPB lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Oleh sebab itu, semua proses orientasi politik militer yang terjadi di dalam OPM TPNPB itu tidak, organisasi-organisasi lain di luar tidak punya hak untuk mengintervensi. Jadi itu kami sangat jaga. Memang dalam beberapa fase silam terjadi infiltrasi dan bagaimana para senior-senior kami, pendiri-pendiri organisasi Papua Merdeka pernah ditangkap di markas Victoria dan juga dengan cara infiltrasi dan dibawa keluar satu persatu, misalnya Jenderal Kelly Koalik dan segala macam, dengan segala iming-iming politik yang tidak benar dan mereka dibunuh. Ya, itu merupakan pengalaman panjang yang mengajarkan kami generasi saat ini untuk tidak sembarang bisa menjual harga diri dan martabat orang Papua yang sedang dibungkus dalam organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Oleh sebab itu Dewan Gereja Papua, Keuskupan Agung, dan juga Beni Wenda dan segala macam harus menghormati bagaimana kami menjaga Philip Mark yang telah kami sandrani sebagai telur, seperti telur, adalah jaminan politik kami untuk bagaimana internasional menjawab tuntutan rakyat Papua yang belum pernah dihiraukan selama 60 tahun. Sudah kami katakan bahwa Philip itu ditahan oleh manusia Papua. OPM TPNPB sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Philip sampai detik ini sangat aman, sehat, dan tidak sakit segala macam. Dia sendiri sudah menyatakan dalam beberapa media, mungkin saya yakin bahwa nanti sebentar atau besok Tuan Juru Bicara akan hadir juga dengan video yang baru dari Philip. Philip Iya, aman.